You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami datang dalam ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak, karena sungguh Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang hadir dan menyertai kehidupan kami. Dan terima kasih kalau hari ini kembali kami bersekutu memuji memuliakan nama-Mu di dalam rangkaian doa 10 hari ini Tuhan. Dan Tuhan, kami bersama-sama akan membuka firman-Mu. Kami mohon waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Di hari yang ke-8 ini, kita temanya Roh Kudus dan kekudusan hidup. Dan kalau bicara kekudusan, saya pikir ya kita semua tentunya gentar di hadapan Tuhan, karena belum ada dari kita yang benar-benar sempurna kudus. Tetapi bukan berarti kita kemudian bisa mengatakan ya sudah, kita tidak bahas hal itu. Tetapi justru kita diingatkan ya berkaitan dengan Roh Kudus dan kekudusan hidup. Saya akan mulai dengan mengajak kita melihat kembali, mungkin ini sering diulang-ulang di waktu-waktu kita akan merayakan Pentakosta. Kita akan lihat dulu siapakah Roh Kudus, ya. Siapakah Roh Kudus di dalam Alkitab? Kalau kita membaca, kita melihat, maka apa yang dinyatakan tentang Roh Kudus saya simpulkan dengan 2 kata ya, yaitu pribadi dan Allah. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah. Roh Kudus bukan benda. Roh Kudus bukan kekuatan semata. Tetapi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Bapak Ibu bisa membedakan ya. Ini mimbar ini benda. Kalau saya pukul mimbar ini, siapa yang sakit? Saya yang sakit. Dia bukan pribadi. Saya yang pribadi. Roh Kudus itu pribadi. Ada 3 hal yang dia miliki seperti kita. Roh Kudus punya rasio, punya emosi, dan punya kehendak. Jadi kalau kita belajar di dalam Alkitab tentang Roh Kudus, ini bukan sekadar bicara sebuah benda, sebuah kekuatan, tetapi seorang pribadi. Nah, mengapa ini penting? Karena banyak orang waktu bicara Roh Kudus kemudian bayangannya cuma sekadar benda. Beda sekali kalau kita bicara Allah Bapa, kita memahami ya Allah Bapa adalah Bapa yang adalah roh adanya. Bicara Yesus, Yesus punya fisik karena dia datang Allah jadi manusia. Nah, waktu bicara Roh Kudus banyak orang bingung gitu ya. Apa sih Roh Kudus itu? Karena di dalam Alkitab digambarkan Roh Kudus misalnya seperti merpati. Waktu Pentakosta, Roh Kudus hinggap di atas mereka seperti lidah api. Jadi bayangannya kemudian orang pikir Roh Kudus adalah merpati. Bukan, saudara ya. Jangan salah. Karena Alkitab bahkan mengatakan seperti. Seperti bukan berarti sama. Seperti lidah api. Ya bukan lidah api, tapi seperti. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat bahwa Roh Kudus adalah pribadi,
Nah, kita sedikit pahami ini ya. Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah pribadi, bukan sekadar suatu benda atau sebuah kekuatan belaka. Sebagai contoh, banyak contohnya, salah satunya ya, kata ganti yang digunakan untuk Roh Kudus di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 digunakan kata ganti orang. Ya, kalau ia datang. Ya, jadi bukan kata benda, bukan kata atau menunjukkan itu adalah sebuah benda, ya. Jadi ini penting untuk kita pahami. Contoh yang lain, Roh Kudus adalah pribadi. Dalam banyak bagian di Alkitab ketika Roh Kudus disebut, hal itu selalu menunjuk kepada pekerjaan seorang oknum. Maksudnya apa? Contohnya ya, dalam Yohanes 14 ayat 26. Kalau Bapak Ibu perhatikan, nanti lihat lagi ayat pasal 15 ayat 26. Ini banyak ya di dalam Injil Yohanes. Di bagian-bagian itu Roh Kudus disebut sebagai penghibur, parakletos. Dalam bahasa sehari-hari artinya seseorang yang dipanggil untuk mendampingi di pengadilan. Jadi ini bahasa lainnya, kalau bahasa Inggris pakai istilah advocate, pengacara atau pendamping, advokat begitu ya. Sebutan ini tidak mungkin digunakan untuk kuasa atau kekuatan yang impersonal. Jadi Bapak Ibu nggak akan ngomong ya, wah saya didampingi oleh Mike. Enggak, itu benda. Tapi ketika dikatakan Roh Kudus mendampingi, Roh Kudus menjadi perantara atau dikatakan di sini sebagai penghibur, itu bicara pribadi. Ya, jadi bedakan pribadi sama benda. Ini semua benda ya. Pribadi itu ya kita ini pribadi. Nah, kalau kita tanya kenapa kita bisa jadi pribadi? Karena Bapak Ibu dan saya, kita diciptakan oleh Allah yang adalah pribadi, sehingga ketika menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah, maka ya kita juga memiliki kepribadian ya. Nah, perhatikan nanti kalau ini beberapa bagian Bapak Ibu nanti bisa lihat, slide-nya saya tinggalkan. Yesus juga disebut sebagai parakletos. Jadi kalau Yesus disebut parakletos, ya Yesus kan adalah pribadi. Maka waktu bicara Roh Kudus yang menggantikan Yesus, Tuhan gak kasih kita benda, Tuhan kasih dirinya sendiri. Roh Kudus penghibur, dikatakan penolong yang lain. Maka itu bicara tentang Roh Kudus yang menggantikan peran Yesus. Roh Kudus juga adalah pribadi. Nah, karena kita bicara pribadi, apa sih cirinya? Saya udah bilang tadi ya. Kalau yang namanya pribadi itu ini, punya emosi, kehendak, dan rasio. Makanya di Alkitab bicara Roh Kudus dikatakan Roh Kudus berkata-kata. Gak mungkin kan ada mic ngobrol, ada mimbar ngomong, ada bangku merasa sedih. Aduh, bangku itu sedih, yang duduk gendut banget misalnya gitu ya. Ya ada. Memang Walt Disney bikin semua benda jadi punya pribadi. Cangkirlah, bangkulah, bisa nari-nari ya, itu Walt Disney. Tapi semua itu namanya benda, bukan pribadi. Makanya Roh Kudus itu bukan benda, dia pribadi. Yang mungkin kalau kita membayangkan bagaimana ya, kadang-kadang sulit mungkin buat kita menghayatinya. Tetapi pahamilah bahwa dia berkata-kata. Roh Kudus dikatakan menunjuk, dikatakan Roh Kudus bersaksi, dia dapat didustai. Makanya ketika Ananias sama Safira itu ya, dikatakan sama Petrus, kenapa engkau mendustai Roh Kudus? Jadi itu pribadi ya. Memimpin dapat didukakan, membimbing dapat dihina ya. Jadi yang pertama ingat, Roh Kudus adalah pribadi. Belajar dari mana ya? Dalam Alkitab sendiri. Tetapi ini bukan sekedar pribadi seperti kita manusia, karena dia adalah pribadi Allah. Maka kalau saudara perhatikan, Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi. Kenapa? Karena sifat-sifat Allah ada pada Roh Kudus. Apa saja sifat Allah? Kekal, maha kuasa, maha hadir, maha tahu,
kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu, ya Tuhan. Jadi itu bicara kemahahadiran. Dia maha tahu, bahkan di dalam penciptaan Dia mencipta. Jadi bukan sekadar pribadi, tapi Ia adalah pribadi Allah. Nah, menarik sekali Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus di dalam kita dalam berdoa ini ya, tanda kutip merayakan kembali Pentakosta, menyongsong Pentakosta, hari Minggu kita masuk di Minggu Pentakosta, maka di dalam Alkitab dikatakan Roh Kudus dicurahkan. Nah, pencurahan Roh Kudus di dalam Alkitab menunjukkan sebuah masa yang baru, di mana kalau kita lihat sebelumnya lalu Bapa mengutus Yesus, Yesus naik ke surga dan Dia mengutus Roh Kudus. Maka ya ini biasa dikatakan eranya gereja, eranya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan, menandakan bahwa kalau saya menghayati, ingat Yesus bilang apa? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kan agak lucu juga ya, habis ngomong begitu, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, terus naik. Iseng gak tuh ya? Aku menyertai kamu sampai akhir zaman, terus pergi. Maka ketika Roh Kudus datang, itu membuktikan bahwa Allah hadir di dalam sejarah umatnya sampai nanti Yesus datang kedua kali. Jadi kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, karena itu saudara, kalau kita menghayati kehadiran Roh Kudus yang adalah pribadi Allah itu, maka Roh Kudus diberikan di dalam kehidupan orang percaya. Coba lihat sebentar ya. Karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sangatlah penting. Kalau Bapak Ibu belajar doktrin gereja, sebagai gereja Tuhan, baik hidup pribadi, hidup bersama, itu sangat luar biasa kehadiran Roh Kudus yang menyertai. Tanpa pertolongannya mustahil seseorang dapat memasuki dan menjalani kehidupan Kristen yang benar. Makanya kalau kita perhatikan, Roh Kudus itu dari awal hidup beriman sampai nanti kita berakhir bertemu dengan Tuhan, Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Coba kita lihat ya. Kalau Bapak Ibu nanti di titik awal hidup Kristen, masih ingat ketika Nikodemus ngobrol sama Yesus, lalu Yesus katakan kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Maka bicara karya Roh Kudus, mengawali hidup kekristenan seseorang itu karya Roh Kudus. Makanya di dalam pembaptisan, kalau kita perhatikan kita dibaptis biasanya ya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, menandai bahwa hidup kita adalah hidup yang dibaharui oleh kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, lalu yang kedua, bukan hanya di awal, tetapi waktu kita menjalani hidup Kristen kita, maka dikatakan hidup Kristen yang diawali dengan Roh Kudus itu pun akan kita mampu jalani di dalam pertolongan Roh yang sama. Maka kita akan melihat apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam hidup kita sekarang. Secara sederhana ada yang pernah nanya begini, kenapa namanya Roh Kudus Bapak Ibu ya? Unik gak tuh? Apakah Roh Kudus lebih kudus dari Allah Bapa? Kenapa gak bilang Bapa Kudus? Apakah Roh Kudus lebih kudus dari Yesus? Kenapa gak disebut Yesus Kudus? Kan Allah Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Kenapa khusus Roh Kudus namanya Roh Kudus ya? Maka secara sederhana seorang penafsir mengatakan disebut sebagai Roh Kudus karena ketika dia diberikan hadir dalam kehidupan kita, tujuannya memimpin kita hidup makin hari makin kudus. Lain kalau Bapak Ibu punya roh kuda, makin hari makin liar. Jadi kadang-kadang ada yang begitu ya. Roh Kudus itu bekerja teratur saudara. Makanya kalau ada soalnya banyak yang begitu, wah dipenuhi Roh Kudus lalu kemudian ketawa-ketawa terus kemudian pingsan.
Ada yang kayak begitu ya. Wah, itu ada Roh Kudus hadir. Itu Roh Kudus apa Roh Kuda? Kalau itu Roh Kudus yang hadir, maka ada keteraturan. Bukankah buah roh adalah penguasaan diri? Jadi hati-hati kalau kita bicara Roh Kudus lalu kemudian kita mengatakan fenomena ini Roh Kudus ini bukan. Nah, kita mesti lihat baik-baik. Kehadiran Roh Kudus memastikan orang percaya bisa hidup kudus. Saya ulangi. Kehadiran Roh Kudus memastikan kita orang percaya bisa hidup kudus. Makanya di dalam doktrin keselamatan biasanya ada 3 bagian ya. Waktu mulai percaya, Roh Kudus meyakinkan. Bapak Ibu, kan kenapa kita bisa yakin Yesus yang mati dan bangkit itu juru selamat kita? Ada yang hadir 2000 tahun yang lalu dekat salib? Siapa yang ada di sana? Kok bisa yakin yang mati 2000 tahun yang lalu itu juru selamatmu? Kenapa bisa yakin bahwa karyanya menyelamatkan kita? Itu pekerjaan Roh Kudus yang meyakinkan kita bahwa itu adalah keselamatan dari Allah. Maka itu biasa disebut sebagai justification. Awal kita terima Yesus itu pekerjaan Roh Kudus. Menjalaninya kita dibentuk hidup makin hari makin kudus. Kalau dulu bikin dosa rasanya biasa saja, sekarang ada suara hati yang diterangi Roh Kudus terus menuduh kita. Awas lo, ayo lo, gak boleh seperti itu. Makanya ketika ada anak remaja datang sama saya, Kak Alex, aduh saya gak tahu nih gimana ya, Tuhan masih bekerja gak dalam hidup saya. Jadi saya takut banget, ini saya baru bikin dosa. Saya bilang itu sebenarnya udah ciri ya. Ciri bahwa kamu sadar dosa, berarti kamu punya Roh Kudus yang di dalam dirimu akan menolong kamu. Yesus berkata Roh Kudus kalau hadir dia akan menginsafkan dunia akan dosa. Jadi kita mengalami proses pengudusan. Bukan berarti gak bisa jatuh. Pengudusan itu sebuah proses di mana kita makin kudus. Walaupun mungkin kita jatuh sedikit, naik lagi. Nah, ini yang namanya progressive sanctification. Kita terus maju di dalam iman makin hari makin kudus. Sampai nanti completionnya. Komplitnya waktu kita ketemu sama Kristus, kita akan menjadi serupa dengan Dia. Jadi iman kita dimulai dari karya Roh Kudus, ditopang di dalam prosesnya oleh Roh Kudus, dan sampai akhir Roh Kudus menjadi jaminan bagian kita. Masih ingat kalimat dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 2, 13 dan 14. Roh Kudus dikatakan jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Wah, menarik, Alkitab menggunakan istilah ekonomi di situ, down payment. Bapak Ibu pernah bayar DP? Kalau udah bayar DP itu rumahmu atau bukan? Ini sebenarnya belum sih ya, tapi itu kan akan menandai bahwa itu nanti jadi rumahmu. Itu DP-nya, Roh Kudus itu dikatakan sebagai DP-nya sampai nanti kita peroleh seluruhnya. Atau logikanya begini, kalau DP-nya sudah dibayar, sebenarnya itu pasti jadi punya kita. Makanya surga itu, yakin ke surga? Yakin? Siapa yang meyakinkan kita? DP-nya apa? Roh Kudus. Oh, sudah ada Roh Kudus dalam hidup saya, akan memperoleh seluruhnya sampai komplit nanti ya. Jadi orang Kristen ini bukan kepedean ya, tapi Roh Kudus yang memberikan keyakinan bagi kita untuk bisa hidup kudus, hidup sampai mendapat kepastian. Makanya kita bisa berkata ya, ku berbahagia, yakin penuh, bukan separoh yakin, bukan insya Allah, insya Yesus saudara ya, pasti. Kekristenan kok kayaknya tidak bisa bicara ya semoga kira-kira, enggak. Kita pasti. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Karena itu kita bisa bernyanyi bahagia. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kalau saudara lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, lagu itu aslinya bahasa Inggris, kalimatnya begini.
Blessed assurance, Jesus is mine. Nah, ada kalimat, oh what a foretaste of glory divine. Maksudnya apa? Sekarang ini kita dapat foretaste. Itu artinya cicipan awal. Cicipan awal dari apa yang kita akan peroleh seluruhnya. Kita pasti akan menikmati surga itu. Sekarang dikasih cicipan awalnya, foretaste. Dan ini pekerjaan dari Allah Roh Kudus yang memimpin, mendampingi kita. Jadi kalau kita bicara Roh Kudus dan hidup kudus, ya udah, itu udah compatible saudara ya. Karena Roh Kudus memang diberikan untuk memimpin kita sampai dalam kehidupan yang kudus itu ya, a call to holy living. Tidak ada ayat yang spesifik sebenarnya bicara Roh Kudus dan kehidupan yang kudus, tapi ini kesimpulan ya yang kita bisa lihat. Nah, di 1 Petrus 1 ayat 14. Mari kita baca sebentar ayat ini ya. Kenapa kita dipanggil hidup kudus? Kita lihat ayat 14 sampai ayat 16. Mari kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari lihat sebentar latar belakang kitab Petrus. Kenapa muncul nasihat ini ya? Ternyata Petrus menuliskan suratnya kepada orang-orang pendatang yang tersebar di kota-kota ini ya, Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Ini daerah-daerah yang disurati oleh Petrus. Kenapa mereka perlu disurati? Nah, kita lihat sedikit sejarah ya. Sejarah kekristenan mencatat bahwa orang Kristen pada masa itu dianggap aneh, Bapak Ibu Saudara ya. Ingat, kekristenan waktu itu masih kecil, maka dikatakan dianggap aneh karena tidak mau mengikuti kebiasaan dan nilai masyarakat yang dianggap biasa pada masa itu. Salah satunya apa? Penyembahan berhala. Tapi hal yang lain juga adalah hal-hal yang berkaitan dengan pesta pora, kemabukan yang biasa pada masa itu. Nah, orang Kristen tidak mau melakukan itu. Hal ini membuat orang Kristen dianggap sebagai pemberontak, karena kaisar pun gak mau disembah. Nah, di tengah-tengah situasi ini, agar umat meninggalkan imannya, maka jemaat pada masa itu ditindas dan dianiaya. Memang belum seperti jadi kalau Bapak Ibu nanti pelajari 1 Petrus itu belum penganiayaan fisik. Kalau 2 Timotius itu sudah masuk penganiayaan fisik. Jadi ini masih penganiayaan awal-awal. Ya. Karena kalau lihat urutan suratnya yang paling akhir ditulis kemungkinan adalah 2 Timotius, itu sudah masuk penderitaan fisik. Tapi apa yang mereka alami? Penderitaan yang verbal. Misalnya dikasih, ya sama lah ya, kayak orang mau hidup bener, ih lu sok pendeta banget sih. Saya tersinggung loh sebagai pendeta ya. Emangnya kenapa kami ini? Kami yang aneh atau saudara yang aneh? Jadi kadang-kadang orang bilang, lu sok pendeta banget sih, udah gak usah jujur-jujur amat. Nah, kira-kira begitu jemaat yang pada waktu itu disurati ya. Jadi mereka dianiaya secara verbal, difitnah, dihina, itu ayat-ayatnya ada, direndahkan, dipermalukan, bahkan mereka dikucilkan dari masyarakat dan pelbagai penganiayaan yang lain. Salah satunya ada yang berkata mereka sulit jualan. Kalau mereka Kristen jualan orang gak mau beli ya, karena dianggap itu bukan pro kepada masyarakat waktu itu. Nah, di tengah-tengah situasi itu muncul nasihat tadi ya. Di dalam kondisi jemaat yang mengalami penganiayaan dan penderitaan inilah surat 1 Petrus hadir untuk menguatkan jemaat serta mengingatkan jemaat agar mereka menjalani hidup yang kudus. Menarik ya. Makin menderita, makin sulit, maka mungkin sekali orang berpikir kompromi saja. Tapi justru di tengah situasi itu mereka ditantang untuk terus hidup kudus. Maka ada pertanyaan refleksi yang menarik ya.
Coba kita lihat. Tantangan umat Allah pada masa Petrus untuk hidup kudus adalah penganiayaan dan penderitaan. Kita gimana? Bagaimana dengan kita masa kini? Apa yang menjadi tantangan saudara untuk menjalani hidup yang kudus? Kadang-kadang bukan penderitaan ya. Penganiayaan, ada saudara yang waktu hidup benar sampai disiksa gitu. Kalau saya sih lihatnya sekarang justru tantangannya kebalik ya, kenyamanan. Jangan-jangan kenyamanan itu membuat kita sulit hidup kudus. Karena rasanya ya yang nyaman itu ya mungkin mengikuti yang kita mau, yang kita suka. Dan itu hal-hal yang sangat apa ya Bapak Ibu ya, kalau dikatakan sekarang itu beti-beti, beda tipis gitu ya. Kalau bicara kekudusan, apa sih maksudnya? Nah, saya coba sedikit gambarkan apa yang Alkitab maksud dengan kekudusan. Karena seringkali kita mengerti kekudusan hanya sekadar sesuatu yang tidak berdosa. Tapi coba lihat sebentar ya. Di Alkitab, panggilan untuk hiduplah kudus karena aku kudus itu bukan kali pertama di 1 Petrus. Sejak perjanjian lama, kita lihat di kitab Imamat 2 kali ya. Kuduslah kamu, kata Tuhan, sebab aku kudus. Dan itu digemakan di 1 Petrus 3 kali ya. Digemakan lagi di 1 Petrus 1 ayat 16 yang kita baca tadi. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ini maksudnya apa? Yang pertama, kekudusan adalah ciri moral Allah yang harus dimiliki oleh umatnya. Yang kedua, Tuhan secara moral sempurna tanpa cacat dan unggul. Dan Allah itu suci, terpisah dengan dosa, tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun. Dan tidak ada pertentangan antara kasih dan kekudusannya. Kadang-kadang kalau terlalu mengasihi, jadinya kompromi sama dosa. Ini yang seringkali orang berkata, kadang mau bicara kekudusan, tapi kalau kasih melimpah, seolah-olah gak apa-apalah, cincailah, yang penting mah kita tetap berelasi baik dalam kasih. Tapi kekudusan yang sesungguhnya sebenarnya tidak mengkontradiksikan kedua hal itu. Jadi apa sih yang Alkitab maksudkan dengan kekudusan? Kalau Allah seperti ini, kan kuduslah kamu sebab aku kudus nih. Maka bagaimana kita mengerti kekudusan? Nah, saya tuliskan begini. Menjadi kudus berarti kita dipisahkan oleh Allah agar berbeda dari yang lain, namun untuk menjadi semakin serupa dengan Allah. Jadi kata kudus sebenarnya pengertian dasarnya khusus. Contoh ya, di atas mimbar ini ada beberapa device ya. Ada HP saya, ada iPad, ada pointer. Waktu saya menghususkan pointer ini, itu namanya dikuduskan, dipisahkan, dikhususkan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi waktu Tuhan bilang begini, ada banyak bangsa di bumi ya. Terus Tuhan pilih Israel. Aku menjadikan kamu bangsa yang kudus. Kadang-kadang kita mikir, oh Israel itu bangsanya lebih kudus dari bangsa lain. Kata siapa? Israel itu berdosa banget ya. Ada yang bilang, kadang-kadang itulah orang Kristen ya, sok-sok belain Israel ya. Kalau Israel mah itu bangsa yang gak bisa dikalahin, Tuhan sayang banget sama mereka. Benar sih satu sisi, tapi jangan lupa, kenapa Israel dipilih Allah jadi bangsa yang kudus? Apa karena dia lebih bagus dari bangsa lain? Tidak. Tapi lihat, ada banyak bangsa, Tuhan memanggil Israel, Tuhan menguduskan Israel, supaya Israel menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain. Makanya lihat kalimatnya. Dipisahkan oleh Allah agar berbeda dan menjadi serupa dengan Allah. Ini supaya apa? Jadi contoh bagi bangsa lain. Jadi kalau kita perhatikan, hidup kudus itu apa? Yaitu hidup yang dipisahkan oleh Allah. Untuk saudara dan saya, bukan jadi orang istimewa, tetapi benar-benar punya tanggung jawab untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup menyerupai Allah dalam dunia ini. Itu istilah kudus. Jadi kalau Tuhan menguduskan kita, jangan berpikir itu sebagai sesuatu yang kaitannya sama favoritisme.
Wah, Tuhan sayang banget sama kita, ini kita dikuduskan. Tapi tugas, tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya untuk hidup menyerupai Kristus. Ada yang sudah bisa seperti itu? Ada yang waktu orang lihat hidup saudara, ih kau Yesus banget gitu? Belum? Berarti belum terjadi dong. Kalau orang lihat hidup kita, saya suka mikir gini ya, ada nggak ya orang tua yang pingin banget anaknya makin hari makin mirip tetangga? Ada gitu, Bapak Ibu? Kalau ketemu gitu, ih mama sayang sekali loh anakku. Lihat matamu mirip om di seberang jalan gitu. Orang tua yang normal itu pingin anaknya mirip dia. Ini anakku, mirip kan? Nah, waktu kita dikuduskan untuk jadi serupa dengan Allah, kita makin serupa nggak? Kalau orang lihat hidup kita, harusnya siapa yang dia lihat? Allah. Kalau Allah banget ya. Makanya kalau ada yang udah bilang begitu sama kita, oh, puji Tuhan, berarti terjadi. Ya, Allah banget gitu. Kadang-kadang yang jadi masalah adalah ya, kalau orang lihat hidup kita terus dia bilang, dasar kau anak setan, berarti mirip siapa? Kadang kita orang Kristen suka malu ya, dibilang kudus, dibilang ih baik banget hidupmu, enggak ya gitu ya. Padahal itu sebenarnya bagian dari mencerminkan, karena kita dikuduskan untuk itu ya. Nama saya siapa? Alex Nanlohi ya, itu fam saya, marga saya sama Ibu Megi ya. Jadi kalau saya Alex Nanlohi ya, kalau ada orang bilang gini, ah dasar Pak Alex sok Nanlohi, marah nggak saya? Enak aja sok Nanlohi. Saya bukan sok Nanlohi, saya memang Nanlohi. Kalau Bapak Ibu ditanya, dasar kamu sok kudus, bilangnya apa? Oh saya nggak sok kudus, saya memang kudus. Papaku kudus di surga, masa aku kudis? Kadang kitanya nggak tahan ya, dikatakan kudus, minder, berasa kayak aduh, aku jadi fanatik ya. Kok aku kayaknya Kristen banget loh. Kalau saudara anaknya Bapa di surga, harusnya apa? Kudus dong. Jadi kalau orang bilang dasar kau sok kudus, maaf, saya nggak sok kudus. Memang ini hidup saya, Papa saya kudus, saya kudus. Jadi kita juga kadang mesti belajar ya, bicara kepada dunia. Karena dunia selalu akan menghina kita. Alah sok kudus, alah sok ini, sok itu. Nah kadang-kadang kita juga tertekan ya. Tapi ya, disinilah kita harus lihat. Saya tulis begini, kita tidak akan mampu untuk hidup kudus dengan kemampuan kita sendiri. Kita butuh kasih karunia Allah. Maka karya Roh Kudus sebenarnya banyak ya. Menguduskan itu cuma salah satu. Coba Bapak Ibu lihat. Jadi Roh Kudus itu memberi kuasa untuk bersaksi. Tadi ya ada yang mau bersaksi, gitu ya. Mengajarkan kebenaran. Nah, menguduskan itu salah satu bagian. Nah satunya lagi nanti itu memberikan karunia rohani. Makanya gereja, Roh Kudus hadir, ada karunia. Ada yang jadi hamba Tuhan, ada penginjil, ada pendeta, ada majelis, ada jemaat, ada pengurus. Nah itu semua adalah diberikan karunia oleh Roh Kudus. Nah karena itu, ketika saudara dan saya saat ini mengerti Roh Kudus hadir, supaya saya di-empower, saya didorong, saya ditolong untuk hidup kudus. Maka saya tutup dengan dua sikap terhadap Roh Kudus. Dan ini ada di Alkitab. Pertama kita mulai dulu, sikap yang salah terhadap Roh Kudus. Kalau Roh Kudus bekerja, menguduskan kita, membangun hidup kita, maka yang salah di Alkitab ternyata ada dua bagian ya. Efesus 4 ayat 30 dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ini kalimat Paulus kepada jemaat Efesus yang telah dimateraikan, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Apa artinya mendukakan Roh Kudus? Ingat Roh Kudus bukan benda ya. Kan gak mungkin, aduh saya baru mendukakan mic. Enggak. Berarti dia pribadi yang merindukan hidup saudara dan saya selaras dengan kehendaknya. Maka istilah yang dipakai Paulus di Efesus, dia pakai istilah mendukakan.
di 1 Tesalonika dia pakai istilah jangan padamkan roh. Maksudnya apa? Roh Kudus kan hadir nih. Nah ini bedanya. Di perjanjian lama Roh Kudus itu diberikan untuk tugas tertentu. Di perjanjian baru Roh Kudus diberikan diam di hati kita yang percaya. Jadi ingat, Roh Kudus itu gak keluar masuk. Kalau saudara sudah terima Yesus, sebenarnya itu karena kuasa Roh Kudus. Berarti Roh Kudus diam dalam diri kita. Roh Kudus itu gak bisa keluar masuk ya. Ada yang bilang, wah dia udah terima Yesus tapi belum terima Roh Kudus. Loh kok bisa? Terima Yesus sama dengan terima Roh Kudus. Ayatnya 1 Korintus 12 ayat 3. Tidak ada seorang pun yang mengaku Yesus Tuhan selain Roh Kudus di dalam hati yang mengatakan. Makanya kalau ada yang bilang, wah enggak, terima Yesus dulu baru nanti terima Roh Kudus. Allah Tritunggal kok terima satu yang satu ketinggalan? Masuk belakangan. Enggak kan? Terima Roh Kudus sama dengan terima Yesus, sama dengan hidup beriman. Maka waktu kita sudah terima Yesus, terima Roh Kudus ada di hati kita. Tapi Paulus bilang kalau dia hadir jangan kamu dukakan dia. Aduh sudahlah, Roh Kudus bilang hidup benar, hidup kudus. Malas Itu namanya mendukakan. Mendukakan itu bukan Roh Kudusnya keluar, tetapi kita tidak membiarkan Roh Kudus mengatur hidup kita. Tapi kita melakukan yang kita mau. Lalu kita memadamkan roh. Jadi harusnya kan roh dibiarkan menyala, memimpin hidup. Tapi kita padamkan, sudahlah. Nyontek-nyontek aja lah. Udah porno dikit lah, gak apa-apa lah. Udah gosip dikit lah. Dia bilang, itu kenapa gosip di gereja? Itu bukan gosip, kami sharing. Lo bedanya apa? Tadi kami cerita-cerita orang, terus kami tutup sama doa, jadi sharing. Jadi kayak doa menguduskan gosip. Enggak ya, gosip tetap gosip. Lalu bagaimana sikap yang benar ya? Yang terakhir, sikap yang benar. Kalau Roh Kudus sudah ada, jangan sepelekan dia, jangan padamkan roh, jangan dukakan roh, tapi hendaklah, Paulus pakai istilah, kamu penuh dengan Roh Kudus. Janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Lalu Galatia pasal 5, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah memang ini bahasanya kadang-kadang kita melihatnya seolah-olah Roh Kudus itu benda ya. Wah saya dipenuhi Roh Kudus Pak, saya baru 50% Roh Kudusnya, oh saya sudah tenggelam. Itu kalau kita mengerti Roh Kudus sebagai benda. Tapi Roh Kudus bukan benda. Roh Kudus adalah pribadi. Saya kasih contoh terakhir sebelum kita doa ya. Boleh pinjam Kak Budi ke depan ya. Saya pribadi, Budi pribadi. Bagaimana pribadi Alex memenuhi Budi? Itu kan dipenuhi roh. Bagaimana caranya saya memenuhi Budi? Nah, di dalam penghayatan kekristenan sebenarnya dipenuhi roh bukan seberapa banyak Roh Kudus dalam diri kita, karena dia bukan benda. Tetapi seberapa Budi memberikan dirinya dipimpin oleh saya. Maaf ya, saya pegang tangan saya ini ya. Saya lagi jalan sama Budi, anggaplah dia anak kecil ya. Kamu ikut saya ya Bud, ikut saya. Saya memenuhi Budi. Budi ikut kemauan saya. Saya memimpin Budi. Maka dipenuhi roh bukan masalah berapa kapasitasnya, tetapi apakah Budi telah menyerahkan dirinya dipenuhi oleh keinginan saya, bukan keinginannya. Itu namanya dipenuhi roh. Mau hidup kudus, serahkan diri dipenuhi Roh Kudus. Dipenuhi Roh Kudus. Nah anggaplah misalnya jalan ke mall ya, sama anak kecil ya, maksudnya anak kecil tergede ya. Nah tiba-tiba saya mau ngajak makan, Budi lihat permen. Coba kamu lihat permen ke sana. Kamu mau ke sana, saya mau ke sini. Jadi dia memadamkan pimpinan saya. Dia mendukakan saya. Makan dulu, permen dulu, dia ke sana gitu ya. Nah jangan seperti itu. Jadi bagaimana dipimpin roh? Itu bukan masalah berapa banyak Roh Kudus yang masuk ke kita, tetapi apakah keinginan kita, hati kita, emosi kita serahkan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Thank you ya.
Dengar-dengaran ya Bud. Maka ayat terakhir ini menarik ya, yang kita bisa lihat ya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita dipimpin oleh Roh. Malam ini kiranya perenungan kita menolong kita menyerahkan diri kita, mengikuti kehendak Allah, pimpinan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh, supaya pikiran, perasaan, bahkan kehendak kita mengikuti Roh Kudus. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Biarlah setiap pengertian yang kami boleh terima malam hari ini menolong kami dalam hidup yang cuma satu kali ini, menjadi hidup yang benar-benar dikuduskan, mengikuti kehendak Tuhan, diarahkan oleh Tuhan. Ampuni kami yang seringkali punya keinginan-keinginan sendiri, seperti anak kecil yang lebih senang permen daripada makan nasi yang bergizi. Kadang-kadang kami mau yang kami mau, dan kami mengabaikan pimpinan Tuhan, mengabaikan suara Tuhan di hati kami. Karena itu malam hari ini kiranya ketika kami kembali merenungkan tentang kehadiran Roh Kudus dan kehidupan kudus yang Kau sedang terus arahkan hidup kami, biarlah kami boleh punya sikap berserah, dipimpin, dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar, tapi boleh jadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.